Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya di kelas ini? Syahla. Boleh Syahla dipimpin doa teman-temannya. Buat pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Usai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mengabsen terlebih dahulu Siti Nursifah Rahmawati, Hadir Ibu. Siti Syahla, Hadir Ibu. Zilfa Naila Utar. Hadir Ibu. Oke, kita akan belajar tentang bab baru, yakni tentang turunan fungsi. Yang akan dikenal lebih lanjut di pertemuan kali ini itu tentang konsep dasar turunan. Pertemuan kemarin kita memasuki bab apa? Limit. Limit, betul. Ada yang masih ingat apa pengertian dari limit? Aku Ibu. Boleh? Syekh. Limit fungsi adalah nilai pendekatan dari suatu fungsi saat mendekati nilai tertentu. Oke, betul sekali. Selanjutnya, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian itu bisa menjelaskan konsep dasar turunan melalui kurva fx, lalu dapat menentukan turunan berdasarkan definisi turunan, kemudian bisa menyelesaikan persoalan turunan dengan aplikasi rumus turunan. Untuk apa sih kita belajar tentang turunan fungsi? Ternyata turunan ini memiliki banyak sekali manfaat di kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya, Ibu kasih contoh. Ini gambar apa? Mobil. Jalan. Mobil lagi berjalan. Nih, misalkan Syahidah mau pergi ke pantai, naik mobil merah, ya kan? Nah, di dalam mobil, Syahidah itu berpikir berapa ya kecepatan mobil aku ketika aku melaluinya 10 menit, ketika aku melaluinya 10 detik. Nah, Syahidah tuh pengen tahu dan pengen mengukur itu. Untuk menghitungnya itu menggunakan konsep turunan gitu. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak ingin mengetahui kecepatan suatu mobil ataupun percepatan suatu mobil, itu bisa menggunakan konsep turunan. Ibu punya LKPD. Ibu bagiin satu-satu terlebih dahulu ya. Tolong dibagikan yang belakang. Sudah dapat semuanya? Sudah. Oke. Nah, sekarang lanjut lihat ke layar terlebih dahulu. Ada yang tahu ini namanya grafik persamaan apa? Persamaan apa? Garis lurus. Kemudian sampingnya? Persamaan kuadrat. Betul sekali ya. Ini grafik itu bisa juga disebut dengan kurva juga anak-anak. Bisa lihat di depan itu ada gambar dua buah garis. Apakah kedua buah garis di atas memiliki kemiringan yang sama? Beda atau sama? Siapa yang beda? Angkat tangan. Yang sama? Ini kedua buah garis memiliki kemiringan yang Beda. Nah, untuk mengetahui kemiringan garis ini, kita bisa menggunakan konsep gradien. Rumus gradien itu Y2 min Y1 per X2 min X1, atau bisa kita sebut delta Y per delta X. Euclid berkata bahwa gradien adalah garis lurus yang menyentuh kurva hanya pada satu titik. Ingat kembali, gradien adalah garis lurus yang menyentuh kurva hanya pada satu titik. Ibu punya suatu kurva seperti ini, bentuknya gimana? Mencari gradiennya gimana? Boleh anak-anak buka LKPD-nya di halaman ketiga. Di situ ada cara menemukan konsep turunan fungsi. Bisa untuk delta Y-nya sendiri itu merupakan fx2 dikurangi fx1. Kalau delta x-nya itu merupakan x2 dikurangi x1. Bisa lihat di bawahnya, pada garis peki pada gambar di atas menunjukkan garis sekan dengan kemiringan sebagai berikut. Gradiennya segitiga Y per segitiga delta Y per delta X. Nah, gradiennya, nah situ ada titik-titik. Apa gradiennya jadinya? Sheryl. F X ditambah delta X1 dikurangi F X1 dibagi dengan delta X. Semuanya jawabnya benar? Betul. Nah, selanjutnya terlihat bahwa terdapat dua titik. Ketika Q akan mendekati ke titik P mengakibatkan delta X mendekati 0. Sehingga untuk mencari kemiringan atau gradien yang tepatnya itu bisa menggunakan garis simbol kurva pada titik P. Nah, gradiennya itu maka limit delta X mendekati 0, Fx ditambah delta X dikurangi Fx dibagi delta X. Atau delta X-nya ini digeser sepanjang H, kita bisa ubah menjadi H juga. Nah, di sampingnya atau bisa limit H mendekati 0, Fx tambah H dikurangi Fx dibagi H. Nah, inilah yang menjadi dasar atau awal terciptanya suatu turunan.
namanya definisi turunan. Adapun notasi turunan yang biasa kalian pakai sebagai berikut. Kalian bisa menggunakan fx aksen, kalian bisa menggunakan dy per dx ataupun dxy gitu. Bebas kalian menggunakan apa aja. Artinya itu sama-sama tuh. Ada soal mari berlatih dengan menggunakan definisi turunan. Hitunglah turunan pertama dari fungsi tersebut. Boleh anak-anak isi selama 5 menit. Ada yang mau menjelaskan? Siapa yang udah? Syakira, boleh Syakira. Oh, jadi jawabannya dari turunan fungsi 2x pangkat 3 plus 6, turunannya yaitu 6x pangkat 2, Ibu. 6x pangkat 2. Yang lain jawabannya sama? Sama. Sampai sini definisi dengan mencari turunan dengan definisi itu dapat dipahami. Dapat. Kita misalkan x pangkat n itu sebanyak bilangannya ya. Nah, dengan menggunakan definisi turunan yang tadi kita substitusikan saja. Lalu kemudian jadilah fungsi turunannya itu n x n pangkat n-1. Nah, inilah bentuk umum dari turunan. Nah, kita akan memainkan suatu alat peraga yang namanya itu tantur. Ada yang tahu apa itu tantur? Tangga turunan. Tepat sekali. Sebelumnya Ibu kasih tahu dulu nih komponen-komponen yang ada dalam alat peraga. Yang pertama itu ada tangga. Tangga ini melambangkan polinomial atau derajat suatu fungsinya. Lalu di sini ada paku. Pakunya itu melambangkan koefisien dari suatu fungsinya. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 1, 3. Kita turunkan masing-masing ini sebanyak 1 tangga. 4. Kita turunkan 4. Karena ini masih 2, berarti kita ambil lagi 2. Nah, inilah hasil dari turunannya. Nah, pengertiannya turunan fungsi adalah fungsi baru yang dapat menurunkan pangkat fungsi sebelumnya. Turunan fungsinya juga disebut juga dengan diferensial. Nah, ini kalian bisa lihat contoh soalnya menggunakan rumus tadi. Namanya itu merah kalkulator. Kalian bisa cari di web. Nah, di sini pertama-tama kalian masuk ke kategori matematika. Lalu kalian bisa masuk ke diferensial kalkulator atau turunan kalkulator. Lalu kalian masukkan fungsinya. Misalnya Ibu punya tadi soal yang sebelumnya 3x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 bikin 3x. 2x pangkat 2 Bikin 3x. ini 3x. Nah, dengan variabel x kita kalkulasi itu akan menghasilkan x segitiga. Betul nggak saudara? Seperti itu ya anak-anak. Kalian buatlah kelompok sebanyak 6 orang. Boleh bergabung ke kelompoknya. Lalu di dalam LKPD tersebut ada soal. Boleh kalian kerjakan. Untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2 itu menggunakan alat peraga. Ini silakan alat peraganya dipergunakan dengan baik. Untuk kelompok 1 menggunakan definisi turunan yang tadi ya. Silakan kerjakan. Ya. Boleh presentasikan perwakilannya ke depan. Siapa? Jadi jawaban turunan dari F5 itu adalah 24 meter per second. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya ya kelompok 2. Jadi hasil dari kelompok kami, pokoknya itu kecepatan sesaat mobil tersebut ketika F detik adalah 24 meter per detik. Lembar aktivitas pembelajaran 2 itu ada latihan individu. Boleh anak-anak kerjakan selama 20 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang. Kalau udah langsung dikumpulkan ke ibu ya. Waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan ke ibu semua. Dan namanya semuanya? Alhamdulillah. Sudah berakhir pembelajaran kali ini. Anak-anak udah hebat mengerjakan soal-soal turunan. Nah, sebelum itu Ibu akan melakukan suatu refleksi. Gimana perasaan kalian hari ini ketika melakukan pembelajaran? Seru. Ya, Menarik. Ada hal baru apa yang kalian dapetin ketika pembelajaran tadi? Turunan, Bu. Turunan. Nah, konsep awalnya dari kurva. Kurva, betul banget ya. Kalian gak akan disangka-sangka ya, gitu dari kurva yang tadinya kalian matematika sebelumnya dipelajari, malah kembali lagi di sekarang dan menjadi suatu konsep turunan fungsi gitu. Sampai sini pembelajaran kita kali ini kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kembali. Silakan. Doa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Iya Ibu, terima kasih Ibu.